Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang selanjutnya, klasifikasi jembatan dengan mapel konstruksi jalan dan jembatan. Oke, mungkin ini adalah materi pertama buat kalian, tapi kalian sebelumnya sudah mengerti apa itu jembatan atau bentuknya seperti apa. Jembatan secara pekerjaan konstruksi itu adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jadi dia bisa melintasi air atau melintasi jalan lagi di bawahnya. Bisa juga dia melintasi lembah, melintasi gunung. Intinya ada sesuatu yang dilintasi, itu disebut jembatan. Kemudian jembatan merupakan bagian dari jalan yang sangat diperlukan dalam sistem jaringan transportasi darat yang akan menunjang pembangunan pada daerah tersebut. Perencanaan pembangunan jembatan harus diperhatikan seefektif dan seefisien mungkin sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Struktur jembatan itu terbagi menjadi 3, ada struktur atas, struktur bawah, dan fondasi. Yang disebut struktur atas atau superstruktur adalah struktur jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung yang meliputi berat sendi, beban mati tambahan, beban lalu lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain. Struktur atas jembatan umumnya meliputi trotoar. Trotoar sendiri ada 3 bagian, ada sandaran tiang, peninggi trotoar, slab lantai trotoar. Oke, kemudian slab lantai kendaraan, gelagar, balok diafragma, ikatan pengaku, termasuk ikatan angin dan ikatan melintang, ada tumpuan atau giring itu termasuk di struktur atas. Selanjutnya ada struktur bawah. Struktur bawah jembatan berfungsi memikul seluruh beban struktur atas dan beban yang lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air dan hanyutan, tumbukan, gesekan pada tumpuan, untuk kemudian disalurkan ke pondasi. Selanjutnya beban-beban tersebut disalurkan oleh pondasi ke tanah dasar. Jadi yang termasuk struktur bawah itu adalah pangkal jembatan atau abutmen. Bagian-bagian abutmen ada dinding belakang atau back wall, dinding penahan, breast wall, dinding sayap, wing wall, oprit atau plat injak, kemudian balok konsol pendek, ujung jacking untuk herbal, dan tumpuan atau bearing. Jadi tumpuan ini ada di struktur atas itu ada tumpuan juga ya, di struktur bawah juga ada tumpuan. Kemudian pilar jembatan, pilar-pilarnya ya, itu termasuk struktur bawah. Ada kepala pilar pier yang berupa dinding, kolom atau portal, konsol pendek untuk jacking, kemudian tumpuan bearing. Yang namanya struktur itu pasti semua ada tumpuannya. Selanjutnya adalah fondasi. Fondasi jembatan berfungsi untuk meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar. Berdasarkan sistemnya, fondasi abutmen atau pier jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis, antara lain fondasi telapak, sprit footing, fondasi sumuran atau kaisan, fondasi tiang, pile foundation, yang termasuk fondasi tiang itu contohnya ada tiang pancang kayu, yang sederhananya itu tiang pancang kayu atau log pile, tiang pancang baja, steel pile, tiang pancang beton, reinforced concrete pile, tiang pancang beton prategang pracetak. Kalau tiang kayu pasti kalian tahu ya, biasanya kalau orang bangun rumah panggung, rumah kayu yang menggunakan tiang pancang kayu. Tiang pancang baja ini baja yang ditumbuk ke dalam tanah. Tiang pancang beton itu biasanya bentuknya bulat, yang di dalamnya tetap ada penulangan. Tiang pancang beton prategang ini penulangannya sudah mengalami press atau prategang, sudah pernah ditarik kemudian kembali lagi ke ukurannya. Atau precast stressed concrete pile. Kemudian ada tiang beton cetak di tempat, atau concrete casting press, atau tiang pancang komposit atau composite pile. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, jembatan dapat dibedakan menjadi seperti berikut. Ini adalah tentang pengertian jembatan. Menurut dari peradaban
dari teknologi Roma sampai dengan yang sekarang ya. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya jembatan jalan raya. Jembatan jalan raya atau highway bridge. Ini contoh gambarnya. Ini keterangannya bisa kalian baca sendiri ya. Nanti materinya Ibu share juga filenya. Ini hanya penjelasan secukupnya saja. Mengingat durasi terlalu banyak nanti repot juga kalian. Selanjutnya ada jembatan jalan kereta api atau railway bridge. Penjelasannya sudah Ibu pasang di sini, tinggal kalian baca. Ada jembatan pejalan kaki atau penyeberangan, pedestrian bridge. Ini contoh jembatan penyeberangan, penjelasannya ada. Kemudian apa-apa saja yang mempengaruhi penggunaan JPO atau jembatan penyeberangan orang, di sini sudah ada penjelasannya juga, silakan dibaca. Selanjutnya, jembatan ditinjau dari material yang digunakan. Klasifikasi jembatan menurut material yang digunakan dibedakan atas bahan yang dominan dipergunakan, terutama bahan sebagai struktur utama bangunan atas. Berikut jembatan ditinjau dari material yang digunakan dibedakan menjadi yang pertama yang paling sederhana adalah jembatan kayu atau log bridge. Di sini sudah ada penjelasannya, tolong dibaca. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada jembatan baja atau steel bridge. Kemudian jembatan beton, concrete bridge, dia full di sini ya. Kemudian jembatan beton prategang, pre-stressed concrete bridge yang sudah saya jelaskan sebelumnya apa itu prategang. Atau lebih jelasnya lagi, kalian tinggal buka Google apa itu prategang. Kemudian ada jembatan komposit. Komposit itu berarti perpaduan beberapa bahan. Kalau di sini dari gambar ini kita lihat struktur bawah itu gelagarnya menggunakan baja, kemudian lantainya menggunakan beton. Kemudian ada jembatan bambu. Ini termasuk kategori jembatan tradisional. Kalau yang sebelumnya ini sudah jembatan modern. Yang ini tradisional ya. Selanjutnya jembatan pasangan batu kali. Ini kategori jembatan tradisional. Kemudian berdasarkan fungsinya jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada 3 tadi ya, untuk jembatan jalan raya, jembatan jalan kereta api, jembatan pejalan kaki dan penyeberangan. Sudah ada lagi sih jembatan itu. Biasanya jembatan itu untuk mengalirkan pipa atau mengalirkan minyak. Itu namanya jembatan khusus ya. Jadi ini ada kategori lagi yaitu jembatan khusus. Biasanya dia jembatan khusus untuk mengantarkan pipa minyak, pipa air bersih seperti itu. Selain dari ketiga ini. Kemudian berdasarkan lokasinya jembatan dapat dibedakan sebagai berikut. Ada jembatan di atas sungai atau di atas danau, jembatan di atas lembah, jembatan di atas jalan yang ada atau flyover, jembatan di atas saluran irigasi, jembatan di dermaga atau jetty. Kemudian berdasarkan bahan konstruksi jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain. Jembatan kayu, log bridge, jembatan beton, concrete bridge, jembatan beton prategang, pre-stressed concrete bridge, jembatan baja, steel bridge, kemudian ada jembatan komposit atau composite bridge. Selanjutnya, berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain, ada jembatan plat atau slab bridge, jembatan plat berongga, voided slab, jembatan gelagar, jembatan gelagar atau girder bridge, jembatan rangka atau truss bridge, jembatan pelengkung, arch bridge, jembatan gantung, suspension bridge. Kemudian ada jembatan kabel atau cable stayed bridge, kemudian ada jembatan cantilever atau cantilever bridge. Jadi yang berdasarkan tipe struktur ini adalah secara keseluruhan kalau kita lihat jenis jembatan itu sudah bisa kita tentukan. Dilihat dari struktur bawah yang menyangganya ya. Ada dia jenis rangka, ada yang model pelengkung, model gantung, model kabel ya, seperti itu. Klasifikasi jembatan menurut letak lantai jembatan. Jadi ada jembatan lantai atas yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan bagian tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi atau struktur utama jembatan. Kemudian ada jembatan lantai bawah yaitu jembatan di mana posisi lantai jembatan sebagai tempat lalu lintas kendaraan terletak di sisi bawah struktur utama jembatan. Jadi kalau jembatan itu kalau yang dia lengkung ke atas itu jalannya ada di bawah. Tapi kalau dia yang lengkungnya di bawah
jembatan lengkung di bawah, jadi itu jalannya di atas. Contohnya seperti itu. Kemudian di lantai tengah, jembatan lantai ganda. Berdasarkan panjang bentangnya, jembatan dengan bentang pendek itu kurang dari 40 meter, jembatan dengan bentang menengah antara 40 sampai 125 meter, jembatan dengan bentang panjang lebih dari 125 meter. Oke, sudah selesai materinya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas nanti saya akan share di minggu berikutnya. Ya, jadi mohon untuk dipelajari, diulang-ulang lagi materinya. Dan ini materi juga Ibu share di Google Classroom, Ibu kasih file PDF-nya biar kalian mudah untuk mempelajarinya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.